kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Harian kita hari ini, Rabu 31 Maret 2021, diambil dari Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Menjadi saksi Allah yang benar bagi dunia ini. Inilah yang ditekankan firman Tuhan bagi kita orang percaya di saat ini, supaya kita menjadi saksi Allah yang benar bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, para imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berusaha supaya Yesus disalibkan. Setelah Yesus ditangkap, dia segera dibawa menghadap imam besar untuk diadili. Sungguh janggal memang, karena biasanya pengadilan tidak dilaksanakan pada malam hari. Selain itu, tidak ada seorang pun saksi yang diajukan sebagai pembela. Yang ada hanyalah saksi-saksi yang memberatkan, yang justru memberikan kesaksian yang saling bertentangan menurut hukum. Maka seharusnya mereka harus membebaskan Yesus. Yesus sudah dihina dan disiksa, dan Pilatus sudah berusaha berulang kali agar Yesus dibebaskan. Namun para imam kepala dan pengikut mereka tetap berkeras agar Yesus dihukum mati. Tetapi Yesus tetap diam. Saudaraku, ketika hinaan, cercaan dan fitnah yang tidak berdasar diarahkan kepada kita, bagaimanakah reaksi kita? Mungkin ada yang menjawab hendak membalaskannya dengan hal yang sama. Atau melakukan pembelaan diri dengan berbagai argumentasi untuk pembenaran diri. Siapa yang mau tertuduh? Siapa yang mau didudukkan di kursi bersalah? Tentulah tidak seorang pun di antara kita mengingininya. Saudaraku, memang di saat berbagai tuduhan bohong sudah menyebar bahkan seolah-olah dipercayai oleh orang-orang lain, maka hati kita hendak berontak dan melawan. Namun, dapatkah kita menghadapi tuduhan itu? Jangan-jangan kita hanya membuang-buang waktu, membuang energi, waktu dan perhatian dengan percuma. Terlebih lagi, bila yang menuduh itu adalah orang-orang yang sudah kebiasaannya buruk untuk berperilaku seperti itu. Jangan-jangan mereka semakin membesar-besarkan tuduhan yang tidak sebenarnya terjadi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah contoh teladan bagi kita melalui firman-Nya di pagi hari ini. Bila kita suatu saat harus berhadapan dengan keadaan atau orang-orang seperti itu, lebih baik kita diam sejenak terlebih dahulu. Bila kita berhadapan dengan para pemfitnah dan penipu, dan itulah yang diperlihatkan Yesus ketika kesaksian palsu diteriakkan oleh mereka yang hidup dengan kebohongan. Seperti di ayat 57 dan 59.
Namun ketika pertanyaan tentang kebenaran sejati diajukan kepada Yesus oleh imam besar, maka Yesus menjawab imam besar tersebut dengan tegas bahwa ia adalah anak Allah. Di ayat 62. Jemaat yang terkasih, alangkah lebih baik kita bersikap diam sejenak dan mengabaikan semua omongan palsu, tetapi harus menyatakan tentang kebenaran yang bersumber dari firman Allah untuk diberitakan. Jadi kisah ini adalah sebagai cermin bagi orang percaya. Siapapun kita, jangan pernah mau memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan jangan menjadi saksi palsu terhadap apa yang benar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Allah yang sejati di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh menyirami rohani kami di pagi hari yang indah ini, yang sangat menguatkan dan menegur kami untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah keadaan yang buruk sekalipun. Engkau menegaskan supaya kami dapat berdiri dengan teguh ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang mau menjatuhkan dan menjauhkan kami dari kebenaran akan firman-Mu. Pegang iman kami Tuhan, agar kami tidak mudah jatuh, bahkan terpancing untuk berlaku yang tidak benar di hadapan-Mu. Walaupun banyak orang yang berkata tidak benar terhadap hidup kami yakin dan percaya firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, di minggu ini kami akan memperingati makna penyaliban-Mu di kayu salib. Biarlah kami boleh semakin mengingat akan besarnya kasih dan pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa, menjadi orang yang kudus dan berharga di hadapan-Mu. Biarlah hari demi hari kami semakin dibentuk sebagai bejana yang semakin indah untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.